oleh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi dengan kerinduan Tuhan. Penuhi dengan kehausan Tuhan. Setiap saat kami datang kepada-Mu Tuhan, bersama-sama dalam gereja ini Tuhan, ataupun kalau kami sendiri dalam rumah kami Tuhan, berdoa kepada-Mu Tuhan, kami punya kehausan yang sama, kami punya kerinduan yang sama, kami punya tujuan yang sama Tuhan. Penuhi gereja ini dengan api yang menyala-nyala. Penuhi gereja ini dengan kerinduan akan Engkau Tuhan, dengan kehausan akan Engkau Tuhan. Kami menyatakan kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami inginkan Engkau dalam penyembahan kami. Kami inginkan Engkau dalam doa kami Tuhan. Kami tidak hanya datang beribadah bersama-sama menyanyi memuji Engkau, tapi kami juga datang bersama-sama untuk bertemu dengan Engkau. Ada urapan yang diberikan oleh Engkau Tuhan secara bersama-sama Tuhan. Urapan kolektif itu turun atas setiap kami Tuhan. Penuhilah kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah terus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Buka setiap hati kami, dengan rohani kami, kami menerima semua yang ingin Kau bicarakan pada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Memuji, main musik. Haleluya. Shalom. Shalom bagi Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Pontianak. Shalom. Semua bersukacita. Amin. Masih semangat. Amin. Ya, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan pada siang hari ini. Ya. Salam dari Pak Eri dan Bu Ratna. Pak Eri hari ini dan Bu Ratna melayani di Pontianak, Purwakarta dan Bandung. Ya, pagi di Bandung, sore di Purwakarta. Jadi menitip pesan kepada jemaat di Pontianak untuk tetap antusias beribadah, mencari, memuji, menyembah Tuhan. Kita mulai pondok daud kita, yang mulai dari besok, ya Senin, ya. Jadi sempat libur FA, ya kegiatan gereja FA, pondok daud semua kembali, ya dengan jadwal masing-masing. Kalau di sini Kamis, ya Kamis jam 7 malam ada FA. Terus pondok daud setiap hari, setiap pagi jam 6. Saya rindu teman-teman untuk sama-sama ikut lewat Zoom. Ya, bersama-sama kita datang setiap pagi kepada Tuhan. Ya, sejujurnya saya bukan orang yang biasa bangun pagi, ya. Tapi kemudian dalam satu, ya, dalam hasil ngobrol-ngobrol saya lihat, ya, Bapak Gembala sangat konsisten, ya, setiap pagi memberikan kita ayat firman Tuhan, dan itu juga salah satu motivasi saya untuk lebih lagi berdoa pagi, ya, bangun pagi untuk sama-sama kita Zoom juga, berdoa juga, mencari Tuhan juga, baca firman Tuhan juga secara pribadi. Ya, dan saya berharap juga itu semua motivasi saudara untuk kita sama-sama lebih lagi rajin saat teduh, lebih menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, boleh ditampilkan PDF-nya. Ya. Kita mengalami tahun 2022, tahun kebaikan Tuhan dan pernyataan Tuhan yang sempurna. Ya, ini saya ambil fotonya waktu kita masih di Tulip, ya. Saya ambil fotonya di YouTube. Jadi kalau buat saudara yang belum masuk, berarti memang harus sering foto-foto bareng gitu, ya. Contoh aja di situ. Ya, kita mengalami tahun kebaikan Tuhan, tahun 2022. Ya, visi tuntunan yang kita terima tahun ini menjadi tahun kebaikan Tuhan dan pernyataan Tuhan yang sempurna. The year of God's goodness and His perfect manifestation. Ya. Kebaikan Tuhan itu tidak tergantung dari kondisi yang kita terima.
sekarang ini. Amin. Nah, kebaikan Tuhan itu tidak tergantung dari hari ini saudara hidupnya enak atau hari ini saudara hidup menderita. Kebaikan Tuhan itu tidak ada pengaruhnya ya dengan hari ini saudara punya banyak uang, punya banyak aset atau tidak sama sekali. Kebaikan Tuhan juga tidak berpengaruh, tidak relevan dengan, tidak berpengaruh dengan kehidupan saudara sekarang kondisinya. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu sifatnya kekal. Kita percaya kita mengalami tahun kebaikan Tuhan. Kita merasakan lebih lagi kebaikan Tuhan. Mungkin hari ini kondisi yang kita terima, saudara, kondisi saudara dan saya, mungkin gak semuanya baik, ya. Tapi itu hanya sebuah kondisi, bukan merupakan tujuan akhir. Ya. Kondisi yang kita terima sekarang, kondisi yang kita punya sekarang, itu bukan tujuan akhir. Kenapa? Karena tujuan akhir saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saat kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, saat kita menerima dan mentaati semua perintah Tuhan dalam firman Tuhan, kita rajin mendengar suara Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Tujuan akhirnya bukanlah kondisi yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu sifatnya kekal. Dari pertama dia mencipta, ya, selesai dia menciptakan semuanya, apa yang dibilang? Ketika Tuhan Allah ya melihat semuanya itu, maka dia berkata, sungguh amat baik, ya. Dalam sungguh baik, ya, dan amat baik, ya. Jadi titik awal kehidupan manusia adalah sungguh baik, amat baik. Itu yang kita percaya, ya. Itu tujuan awal dan kemudian menjadi tujuan akhir kita. Kita menjadi baik dan sangat baik. Mungkin kita pernah diajar bahwa kebaikan atau berkat itu sama dengan uang. Padahal kalau kita cari dalam firman Tuhan, berkat itu nggak selamanya tentang uang-uang aja. Ya. Berkat juga dalam keluarga. Ya. Ada banyak orang yang punya uang tapi keluarganya berantakan. Tapi ada juga orang yang mungkin berkecukupan, tapi keluarganya harmonis. Tapi kemudian Tuhan pulihkan. Jadi berkat tidak sama dengan uang, berkat tidak sama dengan rumah, berkat tidak sama dengan aset saudara. Ya. Banyak orang yang bilang saya mau bagi berkat, kesaksian tentang Tuhan yang apa yang Tuhan alami, apa yang dialami dari Tuhan, apa yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Ya. Beberapa orang menganggap berkat itu adalah pemulihan keadaan. Beberapa orang berpikir bahwa berkat itu adalah penghasilan, ya, berapa yang kita terima dalam dunia ini, tapi enggak. Berkat Tuhan ada banyak berkat Tuhan. Keselamatan juga berkat, anugerah buat kita. Ya. Saudara dan saya diselamatkan itu adalah berkat. Ya. Kalau hari ini kita percaya bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, kita dipersatukan bersama-sama dengan Allah, itu adalah berkat. Itu adalah anugerah buat kita, diberikan secara cuma-cuma oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi kalau kita percaya dalam setiap keadaan Tuhan bersama dengan kita, itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Next, Pak Gembala memberikan tuntunan, ya, tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dan pernyataan Tuhan yang sempurna. Ya. Mari kita bedah dalam firman Tuhan. Saya mengambil beberapa ayat. Kebaikan Allah dari Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi apa artinya? Kecaplah dan lihatlah. Artinya kebaikan Tuhan itu bisa dirasakan. Amin. Kebaikan Tuhan itu bisa dirasakan dan ini merupakan satu perintah. Artinya beberapa orang tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Beberapa orang tidak bisa bersyukur, beberapa orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Saya percaya pandemi ini nggak ada yang menyangka
Kecuali memang beberapa orang yang mungkin diperingatkan ya oleh Tuhan, ya. Tapi mendadak, keadaan yang mendadak, keadaan yang aneh, ya. Tapi beberapa orang bisa merasakan kebaikan Tuhan di tengah situasi pandemi ini. Beberapa orang diproses oleh Tuhan. Beberapa orang juga diajar oleh Tuhan melalui keadaan yang tidak menentu ini, keadaan yang aneh ini. Beberapa orang diangkat oleh Tuhan. Beberapa orang juga diproses oleh Tuhan. Tapi kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Sama-sama belajar. Saya pun juga belajar. Kondisi yang mengharuskan sekarang semua online ini membuat banyak akses, banyak hasil yang berbeda-beda, cenderung individualistis. Kita cenderung menjaga jarak dengan orang lain, ya, jaga jarak fisik, oke, ya, jaga jarak pikiran, ya, kadang-kadang itu yang terjadi, ya, kita menjadi kurang perhatian dengan orang lain, ya. Kan ada orang yang tidak pengaruh oleh pandemi, ya, ada orang yang berpengaruh, ada orang yang kena efek negatifnya, tapi kan kita sama-sama dalam gereja Tuhan, Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menikmati, kita sama-sama datang ke gereja. Kita kan juga ke gereja, ya, bukan hanya bertemu dengan Tuhan, betul? Kita bertemu dengan sesama kita. Ya, kita satu gereja. Artinya kita saling memperhatikan, kita saling melihat, kita saling menolong. Itu yang Tuhan mau. Nah, beberapa orang tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan. Beberapa orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Sifat yang kedua, kebaikan Tuhan itu. Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Artinya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan sifatnya untuk selama-lamanya, kekal. Ketika Dia menciptakan dunia ini dan segala isinya, termasuk saudara dan saya, Dia melihat keadaan kita sebenarnya sangat baik, sungguh baik. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa dan membuat hubungan Allah dengan manusia menjadi jauh. Terputuslah tanah akan engkau, Tuhan bilang. Kita harus bekerja keras, kita harus bersusah payah mendapat hasil di bumi yang tadinya kita dimanja oleh Tuhan. Kita diberikan fasilitas keenakan, ya, kemudahan, manusia diberikan segala macamnya sudah disediakan oleh Tuhan. Manusia tugasnya apa? Cuman mengelolanya aja, ya, menjaganya, mengelolanya aja. Tapi kemudian manusia jatuh dalam dosa dan membuat kita manusia harus bersusah payah untuk mendapatkan hasil. Adam beserta keturunannya harus bersusah payah mendapatkan hasil. Mereka nggak punya ilmu seperti yang kita punya sekarang. Mereka nggak punya ilmu gimana cara bercocok tanam, gimana cara mencari makan. Tapi pada akhirnya kan bisa, ya, meskipun dengan susah payah. Artinya keadaan kita seharusnya tanpa dosa, tanpa ada yang mengikat, tanpa ada yang mengutuk kita, itu sungguh baik, amat baik, Tuhan bilang. Tapi kalau keadaan kita sekarang tidak merupakan keadaan yang sungguh baik, amat baik tersebut, kita tetap percaya, Bapak Ibu, bahwa kebaikan Tuhan itu tidak tergantung dari apapun. Percaya nggak percaya, Tuhan itu baik, betul? Saudara mengiyakan, mengaminkan maupun meragukan, Tuhan tetap baik. Dia tetap memberikan matahari, ya, kepada semua orang. Ia tetap memberikan bintang, ya, benda-benda penerang, bintang, bulan dan sebagainya kepada setiap manusia yang meragukan Tuhan, yang mungkin berbuat dosa, yang mungkin berbuat salah. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya. Artinya kalau Tuhan setia dengan hidup kita, pasti Tuhan menjagai, tetap setia dengan keturunan kita, dengan anak kita, dengan cucu, dengan orang tua, dengan keluarga. Tuhan jaga semuanya. Tuhan jaga semuanya. Kita semua diproses. Dan kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 42 ayat 2.
Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mana contoh di Alkitab yang lebih menderita daripada Ayub? Ya. Anak cucunya, anak yang mati, ya. Anak ya peristiwa yang diizinkan Tuhan. Ayub sakit, ya. Istrinya pun mengutuki dia, meninggalkan dia. Dia seorang diri dengan temannya. Dia seorang diri bersama dengan teman-temannya. Dan kemudian Ayub mengalami itu semua. Ayub mengalami yang gak enak itu, yang membuat dia menyesal, yang membuat dia mungkin hatinya gak enak. Gak mungkin ada orang yang mau merasakan seperti yang Ayub rasakan. Kita mau mungkin karena kita tahu hasil akhirnya. Tapi mengalami proses dari awal kehidupan Ayub, mungkin nggak semua kita mau. Ya. Kalau kita nggak ada dari kita yang mau, kalau kita nggak tahu hasil akhirnya. Ya. Kita semua diproses Bapak Ibu. Ayub juga diproses oleh Tuhan, sehingga di akhir hidup ini dia berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub merasakan kebaikan Tuhan. Ayub merasakan prosesnya Tuhan dulu. Ayub merasakan dibentuk oleh Tuhan. Ayub merasakan gak enaknya hidup ketika dia dalam proses. Saya pun diproses, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai saya SD, kalau ditanya di sekolah ya, masih SD di sekolah ditanya pekerjaan orang tuamu apa? Papamu kerja apa sih? Saya selalu jawab, ya Papa pendeta. Mumpung SD saya Kristen, jadi saya bilang Papa pendeta. Ya, Mama juga, Papa kerja di kantor, Mama dagang baju waktu itu. Tapi kemudian ketika SMP, saya merasakan gak enaknya mendapat status label anak pendeta. Mungkin beberapa dari saudara mungkin bisa merasakan, ya. Tapi dapat label itu nggak enak, dapat cap itu nggak enak. Ya. Ibarat nih SMP, baru masuk SMP, gitu. Dan kemudian di jidat ini dicap, ya. Cap anak pendeta. Gitu. Saya malu, benar-benar malu. Kalau ada yang tahu, saya itu anak pendeta. Di gereja nggak mungkin nggak tahu kan. Tapi kalau di sekolah, kalau ditanya, apa kamu kerjanya apa? Saya selalu jawab, manajer, kerja di perusahaan, ya, kerja ngurusin mesin. Aku bilang kayak gitu. Dan saya juga bilang, pokoknya nggak boleh ada yang tahu sama sekali anak pendeta. Kenapa? Malu Bapak Ibu. Ya. Nilai jelek yang disalahin, masa anak pendeta nilai jelek? Nilainya kurang aja, atau misalkan telat sekolah gitu, telat datang sekolah, anak pendeta bangunnya susah gitu, nggak enak, ya. mau ngapa-ngapain nggak enak, ya. Ada kalau SMP itu kan semacam apa ya, peer pressure itu tinggi gitu, tekanan dari lingkungan itu tinggi, kita harus merasa diterima oleh lingkungan kita. Ada yang nggak mau teman dengan saya, Bapak Ibu, hanya karena mereka tahu misalkan anak pendeta. Akhirnya dari situ saya kepahitan. Saya pahit hatinya. Nggak boleh ada yang tahu anak pendeta. Ditanya kerjanya apa? Ya udah, saya jawab di perusahaan, Mama jualan. Saya nggak bilang anak pendeta. Kecuali di gereja kan nggak mungkin. Orang mukanya juga mirip gitu kan. Tapi kalau di luar gereja, di sekolah nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dan saya nggak mau ngomong. Mau main susah, salah dikit guru-guru langsung gimana sih katanya anak pendeta gitu. Udah dari kelas 1 begitu, kelas 2, kelas 3 nggak mau, lanjut ke SMA lebih nggak mau lagi. Jadi kalau di penabur itu ada diskon, ya Bapak Ibu. Di SMA saya itu ada diskon sebenarnya, diskon khusus anak pendeta. Kalau anak pendeta GKI itu dapat diskon kalau nggak salah ya 50% SPP-nya. Ya. Kalau pendeta di luar GKI, ya,
ya itu dapat diskonnya 20%. 20%. Terus ketika papa saya mau ambil formulir itu saya sekarang saya nggak bolehin. Saya malu gitu. Wah janganlah Pak, udah lama nggak usah ngambil apa, udah lama nggak usah lama, ngaku lah gitu. Karena beda nanti. Ya kan kalau dulu kan ditagihnya, kalau sekarang mungkin gampang transfer ya. Kalau dulu kan ditagihnya kayak amplop gitu dikasih ke masing-masing anak. Tertulis kan, nah pernah satu kali dibandingin, loh kok kamu beda sih bayarnya gitu. Saya bilang bilang apa nih kan? Bilang pendeta nanti ketahuan. Bilang yang punya sekolah lebih nggak mungkin lagi. Ya jadi saya malu. Kalau SD itu nggak mungkin nggak ketahuan. Kenapa? Karena kadang-kala Pak Heri itu dapat undangan khotbah dari sekolahnya, dari sekolah saya. Beberapa kali dapat undangan khotbah, jadi teman-teman udah pada tahu. Tapi mulai kelas 6 tuh udah nggak enak gitu. Mau bandel juga susah gitu ya. Mau bandel dicap anak pendeta. Mau celok komen guru dibilang anak pendeta juga. Masa anak pendeta begitu? Terus kebayang dalam nggak mau bakal jadi pengkhotbah, nggak mau jadi pendeta, nggak mau gitu. Saya, Cici juga, adik yang di bawah saya satu juga hampir sama sebenarnya kasusnya. Nggak ada yang mau ngaku kita anak pendeta. Kenapa? Jadi nggak bebas di sekolah. Ngapa-ngapain itu dilihatin sama guru. Mau nilai jelek jadi dimarahin, dipanggil malu gitu kan. Masa anak pendeta orang tua dipanggil ke sekolah karena nilai jelek gitu. Tapi itu faktanya kan, itu keadaannya. Itu nggak bisa dipungkiri kayak gitu. Tapi kemudian ketika saya mengalami Tuhan, saya terus melakukan kuliah, saya lulus kuliah, pergi ke Papua itu demi kerja, bukan demi pelayanan. Pengen kerja di sana. Kenapa? Karena itu hitungan gajinya enak gitu. Tapi bukan Papua pelayanan, enggak sama sekali, enggak kebayang. Waduh, udah panas kan. Terus ya jauh lebih maju kota Pontianak lah, makanan juga enggak enak, mahal semua. Di sana jauh banget kan dari rumah juga. Naik pesawat itu 6 jam di sana. Harus transit dulu, 6 jam lah di sana. Jauh enggak enak, tapi kemudian Tuhan panggil saya di sana. Tuhan panggil dan kemudian saya mulai mengerti bahwa ya setiap dari kita juga perlu proses. Beberapa saya sekarang lagi belajar teologi dan mencari judul tesis, dan ada topik yang relevan dan topik yang menarik buat saya. Ada penelitian Bapak Ibu di Amerika Serikat itu ada stereotype namanya prodigal son. Ya, jadi ada stereotype bahwa setiap anak dari pastor itu di Amerika Serikat itu 80% tidak mau terlibat pelayanan. 70% tidak percaya lagi. Dan banyak dari mereka itu yang malah jadi 40% itu, sekitar 40% itu malah 180 derajat dengan orang tuanya. Ada yang jadi pecandu narkoba, ada yang jadi preman di sana, ada yang jadi dengan mafia, ada yang jadi tukang palak seperti itu. Hidupnya ngaco tuh sekitar 40% dari sampel yang diambil waktu itu. Dan saya pikir kenapa? Ada banyak proses yang kita lewati seperti itu Bapak Ibu. Ada beberapa yang tidak mengalami proses, skip. Harus ada ujian 1, ujian 2, ujian 3, tapi di skip oleh Tuhan, oleh mereka. Nggak nerima proses seperti orang yang seharusnya. Tapi saya Pak Eri cukup fair sih. Ya.
Beliau berkata, kalau kamu nggak dipanggil oleh Tuhan, nggak usah. Kamu bisa kerja yang lain. Papa juga dulu kerja di orang, di kantor, ya. Mama juga kerja, ya. Lulus kuliah kerja. Kalau kamu nggak dipanggil Tuhan, nggak usah. Makanya cici saya memang nggak jadi pendeta, nggak jadi hamba Tuhan. Cici kerja, ya, cici saya kerja di bank di Jakarta, dan memang dari kita kuliah, Pak Eri selalu bilang kayak gitu. Tapi kemudian Tuhan panggil saya, dan Tuhan proses di situ. Dipanggil oleh Tuhan, saya juga nggak langsung balik, tetap nikmati prosesnya di sana. 2 tahun di Papua. Ya. Tapi kemudian itu yang mengubahkan hidup saya, dan banyak kejadian juga, banyak peristiwa yang Tuhan izinkan juga dalam hidup saya. Termasuk berbicara depan umum itu bukan keahlian saya. Ya, kalau sampai kelas 2 SMA itu saya nggak bisa berdiri di depan umum tanpa gemetar, ya, tanpa grogi, selalu keringat dingin. Baca Pancasila aja keringat dingin. Saya pernah dapat giliran baca Pancasila 1, 2, 4, 5, ini 3 nggak baca gitu. Saking groginya, saking nggak bisa ngomong depan umum. Ya tapi Tuhan proses gitu. Ketika di Papua mau nggak mau juga harus bagi firman. Kenapa? Karena kita melayani berdua. Di sini enak kan? Ada yang bisa keyboard, ada yang bisa gitar, ada yang bisa main drum, ada yang bisa main bass, ada yang bisa nyanyi, ada yang pakai proyektor begini. Kalau waktu saya datang ke sekolah, ini kita melayani di sekolah negeri, ya, isinya orang-orang Papua, sekolah Papua, negeri 3, SMK 3. Kemudian kita datang, ruangannya panjang, isi mungkin 300-400 orang, kayak anak-anak SMK itu. Nggak apa ya jadi begini. Di depan ada papan tulis kapur. Ya udah kita tulis liriknya di sana. Dan yang melayani cuma berdua. Saya dengan seorang ibu. Saya main gitar, dia yang WL, kemudian saya khotbah. Jadi mau nggak mau kan Tuhan proses. Bicara depan umum, bicara di depan 300-400 orang. Meskipun itu anak SMK ya. Jadi ngetawain gitu. Ketawaan. Sampai berdoa baru serius semua. Tapi mereka orang-orang yang haus, anak-anak yang haus. Mereka dilawan Tuhan, bahkan cuma keterbatasan seperti itu, Tuhan lawat mereka sampai ke belakang. Ya tapi Tuhan kasih lihat, ya ini kamu harus diproses juga. Meskipun kamu anak pendeta itu kamu harus diproses. Di sana saya diproses, di sana saya diproses sendiri. Ya, nggak ada yang tahu kan orang tuanya siapa gitu. Saya datang ke gereja, ya saya melayani juga dari bawah. Saya juga datang sebagai jemaat juga sering, ya. Dan tapi Tuhan proses itu, Bapak Ibu. Tuhan proses juga di situ. Tuhan kasih lihat juga jalan-jalannya. Tuhan kasih lihat juga janji-janjinya. Seperti yang saya datang ke Pontianak dengan Om, ya, saudara bisa panggil Ko Handoyo. Beliau tadi sudah menyampaikan firman Tuhan di ibadah yang pertama, ya. Dan benar bahwa kita nggak cukup dengar firman Tuhan aja. Kita nggak cukup dengar, saudara, jangan berhenti di level pendengar firman, tapi masuk ke level lebih lagi bahwa saudara juga harus pelaku firman, mengalami firman Tuhan. Ini kita dengar, kita baca, Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tapi apakah saudara mengalaminya dalam hidupmu? Apakah saya mengalami dalam hidup saya? Itu tergantung dari proses kita masing-masing, Bapak Ibu. Kita nggak bisa skip prosesnya. Kita harus ikuti prosesnya Tuhan. Kita percaya Tuhan itu baik. Saya percaya di tahun ini saudara akan lebih lagi mengalami kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab aku ini mengetahui, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan gak pernah rancangan yang jelek-jelek buat kita, saudara. Seringkali yang membawa kecelakaan buat kita adalah rencana kita sendiri. Ya. Tuhan suruhnya apa, kita gak mau dengar. Ya. Kita geser hanya 5 derajat aja dari jalan Tuhan. Makin lama makin jauh, gak? Bener gak? Ya. Saya lurus nyampe ke belakang. Tapi kalau saya geser 5 derajat, awalnya gak berasa. Ya, awalnya gak berasa dari jalan yang seharusnya, tapi ujungnya di sana kan. Ya. Seringkali kita seperti itu.
Kita percaya Tuhan baik, Tuhan punya rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan. Ya, Allah kita Allah yang baik. Tapi kalau saudara mulai melenceng dari jalan Tuhan, mentok ke sebelah kiri saudara, apa yang kita lakukan? Balik ke jalan Tuhan, balik ke rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Allah kita Allah yang baik. Kalau hari ini saudara mengalami kondisi yang gak baik, Allah kita akan apakah berubah? Tidak. Allah kita tetap Allah yang baik. Berikutnya, penyertaan Tuhan. Lihat Tuhan menyertai meskipun dia pakai masker. Ya, Tuhan berkata seperti ini, Aku yang berjalan di depanmu, aku akan berperang untukmu. Aku mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang engkau tempuh sampai kamu tiba di tempat yang dijanjikan Tuhan. Kenapa Kaleb masuk dalam tanah Kanaan? Karena sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Penyertaan Tuhan juga sama, Bapak Ibu. Sadar gak sadar Tuhan itu beserta dengan kita. Percaya gak percaya, kalau Bapak Ibu ikutin firman Tuhan, perintah Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami penyertaan Tuhan. Coba flashback, ingat-ingat apa yang terjadi sepanjang tahun lalu. Ingat-ingat apa yang Tuhan proses dalam hidup kita. Kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Oh iya ya, Tuhan itu baik. Meskipun hari ini mungkin di kantor punya banyak musuh, mungkin bisnis enggak seperti yang kita bayangkan, penjualan lebih dikit ya dibanding barang yang masuk, pemasukan berkurang jauh Pak. Ada banyak orang-orang yang harus pindah kerjaan, atau ada banyak teman-teman saya yang ketika pandemi ini mau nggak mau mereka megang rangkap job desk-nya, tugasnya di kantornya. Ya karena kurang uang, kurang orang. Ada banyak orang-orang yang hidup kondisi yang gak baik, jangankan penghasilan, buat makan aja mikir. Tapi kita percaya sepanjang tahun ini Tuhan menyertai kita. Jangan sampai dalam pernyataan Tuhan dulu itu kita benar-benar rasakan dulu bahwa Tuhan menyertai kita. Aku berkata orang, janganlah gemetar, janganlah takut. Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Kita percaya sepanjang tahun ini Tuhan berjalan bersama dengan kita, amin. Sepanjang tahun ini Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dengan saya, menyertai kita semua. Tuhan pasti berjalan bersama-sama dengan kita, bahkan berjalan di depan kita. Dia yang berperang untukmu, Dia mendukung engkau. Tuhan mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di garis akhir. Kenapa? Karena sepenuh hati kita mengikuti Tuhan. Saudara siap menerima mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Kita mulai dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Sadar gak sadar Tuhan beserta dengan kita. Next, pernyataan Tuhan yang sempurna. Pernyataan itu apa sih? Ada Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Bahasa Inggrisnya bilang seperti ini. Ya, I will love him and reveal myself to him. Aku akan menunjukkan siapa diriku kepada dia. Kepada dia yang mengasihi aku, kepada dia yang memegang perintahku, kepada dia yang melakukannya. Saudara pegang firman Tuhan pada tahun ini, amin. Saudara terima tuntunan setiap hari. Kalau kita cuma pegang di HP, nyimpan di HP, kita nggak akan merasakan ini. Kenapa? Kita nggak melakukannya. Tapi saat saudara pegang firman Tuhan, menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Tuhan bilang saudara itu yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan akan mengasihi saudara dan menyatakan tahun ini Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Kita akan benar-benar mengalami Tuhan. Kalau hari ini kita cuma merasakan, kita cuma dengar, beberapa hamba Tuhan mengalami kebaikan Tuhan. Beberapa hamba Tuhan mengalami apa yang Tuhan janjikan.
oh enak ya hidupnya, oh enak ya kesaksiannya, oh enak ya kerjaannya. Mengalami, oh Tuhan benar-benar ngomong ya dengan dia. Tapi kita cuma melihat saja, tidak mengalami. Tahun ini Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Artinya apa? Kita mengalami Tuhan. Kita semua mengalami Tuhan. Kita merasakan Tuhan itu benar-benar ada loh. Tuhan itu bisa ngomong dengan saya. Tuhan gak hanya ngomong dengan pendeta loh, tapi Tuhan ngomong dengan saya dalam doaku, dalam satu pribadi. Tuhan benar-benar ngomong lewat firman yang saudara dan saya baca. Kita mengalami pernyataan Tuhan yang sempurna. Next, ada satu kisah dalam firman Tuhan dari Yohanes 21 seperti ini. Ketika Yesus sudah terangkat ke surga, ia berulang kali menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Penampakan Yesus itu berulang kali. Tapi pada satu ketika Simon Petrus mengajak teman-temannya, mengajak murid-murid yang lain untuk pergi menangkap ikan. Kalau saudara ingat dalam Lukas 5, kalau saudara ingat ketika Petrus pertama kali dipanggil oleh Tuhan, dia juga mengalami hal yang sama. Dia sepanjang malam dia mencari ikan nggak dapat. Pagi-pagi Tuhan ngomong kepada dia, pergilah. Sekarang kamu menjala ikan. Coba kamu pergi nangkap ikan. Pagi-pagi loh, itu siang-siang. Malam aja nggak dapat. Tapi Petrus bilang, oleh karena engkau yang menyuruhnya, aku akan pergi. Dan apa yang terjadi? Dia menerima banyak sekali tangkapan waktu itu. Dia menerima banyak berkat waktu itu. Dia menerima banyak hasil pada waktu itu. Oleh karena Tuhan yang menyuruh dia untuk menangkap ikan. Dan Tuhan bilang, kamu akan menjadi penjala manusia. Kamu tidak lagi penjala ikan, tapi kamu menjadi penjala manusia. Tapi apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Petrus tidak langsung menjadi penjala manusia, betul? Petrus punya proses, mengalami proses juga yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Bahkan dia kembali menangkap ikan. Mereka berangkat naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, kata murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lampau? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Next. Maka muridnya Yohanes ini berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya lalu terjun ke dalam danau. Ayat 11 Petrus naik perahu itu lalu menghela jalan ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Baru kalau sudah baca berikutnya, baru di situ Tuhan panggil Petrus dengan pertanyaan, apa kalau nggak mau ngasih api? Tapi kita baca perikop di awal bahwa Petrus mungkin nunggu kapan Tuhan aku menjadi penjala manusia. Kapan aku menerima apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan? Apakah dia mulai meragukan Tuhan? Enggak tahu. Tapi Yesus sudah menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Petrus kembali kepada pekerjaannya. Petrus kembali kepada pekerjaan namanya, yaitu menjadi nelayan, menjadi penjala ikan. Dan hasilnya apa? Tidak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa sama sekali. Dan ketika Yesus berdiri di pantai, enggak ada yang tahu itu Yesus. Mungkin karena mereka melihat dari kejauhan, enggak ada yang tahu itu Yesus. Tapi saat mereka mengalami apa yang Yesus katakan, mereka menangkap ikan, Yohanes sadar itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita enggak menyadari bahwa Tuhan itu baik buat kita. Kita jarang mengucap syukur, kita mengeluh, kita menuntut kepada Tuhan, Tuhan aku mau ini. Kita punya list harapan kita buat Tuhan. Aku mau A, Tuhan aku mau B, aku mau punya rumah yang 2 lantai, aku punya mobil. Hari ini aku punya motor, aku mau punya mobil Tuhan. Hari ini kita nggak punya motor, aku mau punya motor Tuhan. Hari ini kita punya penghasilan 2 digit, kita mau 3 digit Tuhan. Ya, hari ini kita punya 1 ruko, kita punya 4 ruko.
Kita punya list sebelum kita datang hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita sebelum kita datang berdoa, kita punya list harapan kita buat Tuhan. Boleh gak? Ya boleh. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Ya boleh-boleh aja. Tapi hasilnya kita nggak tahu. Kita nggak sadar bahwa Tuhan itu lagi proses kita. Kita nggak sadar Tuhan itu yang nyuruh kita. Saat kita menerima apa yang Tuhan firmankan, baru sadar seperti Yohanes, itu Tuhan. Kenapa? Hanya Dia yang mampu membuat mujizat sebesar ini. Yohanes sadar, Petrus nggak sadar, Yohanes sadar akhirnya. Setelah mereka menangkap ikan, padahal semalaman cari nggak dapat, akhirnya mereka sadar. Sepanjang tahun ini, kalau kita tidak menyadari, tahun lalu kita tidak menyadari bahwa Tuhan berbuat kebaikan buat kita, Tuhan tidak menyertai kita, kita anggap. Tapi enggak, sesungguhnya Tuhan menyertai saudara saya dalam setiap keadaan, dalam setiap musim, dalam setiap kondisi. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ya. Dalam Pengkhotbah 3 kita tahu ada musim untuk menanam, ada musim untuk menabur, ada musim untuk menuai, ada musim untuk berduka, ada musim untuk mencari untung, ada musim untuk mengalami kerugian. Itu semua yang terjadi dalam bumi, dalam dunia ini. Di bawah langit ada masanya, di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk untung, ada waktu untuk kita mengalami kerugian, ada waktu untuk kita mengalami kesedihan, ada waktu bersuka cita, ada waktu kita pesta pora, ada waktu kita di atas, ada waktu kita rugi, ada waktu kita berduka. Tapi di atas semuanya itu, apa yang Kota bilang? Next, ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tapi di dalam semua musim yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, entah tahun yang lalu itu musim yang baik atau buruk buat kita pribadi, entah tahun lalu itu musim yang ya naik turun lah, entah tahun lalu itu musim yang sangat baik buat saudara dan saya. Kita berbeda-beda, tapi Tuhan bilang kayak gini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He has made everything beautiful and appropriate in its time. Dia juga yang menanam kekekalan. Saya pakai terjemahan Amplified buat ngerti apa sih kekekalan itu. Kekekalan itu adalah perasaan yang punya tujuan yang ilahi. Kita punya tujuan ilahi dalam hati kita. Apa yang tujuan ilahi itu apa? Mysterious longing, ya, keinginan yang misterius, yang dimana kita tidak dapat merasakan kepuasan di dunia ini kecuali Tuhan. Ia memberikan semacam apa ya? Hati kita tidak bisa merasakan kepuasan lain kecuali kepuasan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Ia menanam, Ia memberikan kekalahan dalam hati kita, dalam hati manusia. Ia berkata bahwa dalam setiap musim hidup ada aku, ada Tuhan. Entah 2021 itu yang baik, yang buruk, sedang, naik turun, rugi Tuhan, rugi. Dibanding tahun-tahun lebih merugi Tuhan. Tapi Tuhan baik, Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan tidak mengingkari janjinya. Tuhan menepati firman demi firman yang diucapkan, yang memberikan kepuasan dalam hati kita, di mana kita tidak dapat kepuasan di tempat lain. Kita gereja Betani Monteras sudah berkali-kali berganti tempat, berganti tempat dari restoran, rumah makan, ke hotel, berganti-ganti tempat. Tapi kita percaya kan, ada sesuatu ilahi yang membuat kita puas ada di tempat ini. Tidak
tidak hanya bertemu dengan, tidak hanya pujian penyembahannya, tapi ada satu ilahi yang kita punya, yang kita rasakan di tempat ini. Entah siap nggak siap, datang dari rumah, entah buru-buru atau dengan kesiapan hati, kita merasakan satu ilahi, satu yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu yang Tuhan tanam dalam hati kita. Manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berikutnya, kita nggak ngerti kenapa Tuhan mengizinkan ada masa-masa yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Tapi ayat 14 bilang kayak gini, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Terjemahan Inggrisnya bilang Allah berbuat demikian, yang dilakukan Allah supaya manusia takut akan Dia dan menyembah Dia dengan kekaguman, mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada yang tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil buat kita. Pasti bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Hari ini kondisi apapun yang kita punya, baik buruknya, kita terima, kita syukuri. Baik kita merasakan kebaikan Tuhan, ataupun kita mengalami proses Tuhan. Ada duka yang kita rasakan, ada kesedihan yang kita rasakan. Tapi saat kita bersama-sama datang menyembah Tuhan, kita merasakan bahwa Tuhan menyelesaikan pekerjaan, Tuhan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. Ia bekerja dalam waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah dalam waktunya. Dalam waktunya Tuhan, segala sesuatu menjadi indah. Itu tujuan akhir hidup kita. Kalau kita belum sampai kepada titik indah itu, kita belum merasakan keindahan itu, kita belum selesai Bapak Ibu. Belum selesai. Kenapa? Karena yang membuat segala sesuatu indah pada akhirnya. He has made everything beautiful. Dan berkecukupan dan berkelimpahan itu bisa kita alami. Tuhan Doi sudah bersaksi tadi di ibadah pertama bahwa di dalam kondisi pandemi pun di saat teman-teman yang merasakan ya efek pandemi, tapi beliau bercerita bahwa ya Tuhan, ada aja cara Tuhan menolongnya, ada aja cara Tuhan untuk mengangkat orang-orang benar itu, ada aja cara-cara Tuhan untuk menolong kita Bapak Ibu. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tahun ini, tahun 2022, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya begitu. Kita mengalami Tuhan. Ini yang kita percaya. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Selamanya Ia baik, amin. Selamanya Ia setia, amin. Selamanya Ia berjalan bersama dengan kita. Kita seringkali gak merasakan, tapi sesungguhnya tangan Tuhan itu mengangkat kita. Kita mungkin jatuh, tapi kita bangkit. Orang benar itu bisa jatuh, tapi ia akan terus bangkit. Orang benar itu bisa jatuh oleh karena orang-orang musuhnya, orang-orang yang gak suka, orang-orang yang benci dengan dia, orang-orang yang ngomongin kita, orang-orang yang fitnah kita. Mungkin kita merasakan efeknya, tapi akan bangkit. Orang benar akan bangkit. Orang benar dipegang Tuhan, dipilih Tuhan. Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita puji pada hari ini tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikannya kekal, penyertaannya itu benar. Tahun ini, mari sama-sama rasakan kebaikan Tuhan. Sama-sama rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluargamu, dalam anakmu, dalam cucumu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam usahamu. Kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita merasakan pernyataan Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dia yang akan berperang di depanmu. Dia yang akan berperang, Dia yang akan memenangkan peperangan itu. Bagian kita apa? Kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita memuji, kita menyembah, kita dengar firman Tuhan setiap pagi. Punya hubungan dengan Tuhan, menikmati hadir, diam dalam hadirat Tuhan. Mari merasakan kebaikan Tuhan.
kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Ada lagu yang saya ketika dengarnya saya merasakan kasih Tuhan benar-benar nyata dalam hidup saya. Ini lagu lama, tapi saya percaya Bapak Ibu tahu lagu ini. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan tahun ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ini yang kami mau. Mari kita berdiri. Dapat jalan sendiri, kami butuh Engkau. Sepanjang tahun ini Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai bisnismu. Tuhan menyertai pekerjaan. Tuhan menyertai usahamu. Tuhan menyertai hubunganmu. Tuhan menyertai keluarga kita. Tuhan menyertai apapun yang Tuhan percayakan hari ini buat kita. Kita akan merasakan Tuhan itu benar-benar ada. Kita merasakan Tuhan benar-benar bertindak. Kita merasakan Tuhan benar-benar menolong. Kita merasakan tangan Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan. Kita mendapatkan hati Tuhan. Mari sembah Dia dengan penuh keyakinan. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, 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 kudus.
luar biasa, penuh dengan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dan termaterailah firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita, persepuluhan kita, taburan kita. Nanti akan diarahkan oleh tim Asor. Ya, setiap jemaat akan maju ke depan. Ya, mulai dari barisan depan, silakan Bapak Ibu menabur